setiap kami, tapi Tuhan menyediakan rumah yang terbaik bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang membawa hati dan hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah lawatan Roh Kudus-Mu boleh terjadi di tempat ini memenuhi setiap kami. Dengan segenap hati kami sambut hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan penyembahan kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Satu kali lagi angkat pujian ini Bapak Ibu, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Kami muliakan nama-Mu pagi hari ini ya Bapa. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Ya datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini
mau bersama-sama katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Ya Roh Kudus datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Biarlah hadirat Tuhan boleh terjadi, boleh kita rasakan pagi hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu boleh mengalami Tuhan saat ini. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan saat ini. Kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami. Kami tahu saat ini Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami. Oh, inilah hati kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama buka hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan, membawa hati yang rindu, hati yang haus untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami ya Roh Kudus. Makasih. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Engkau yang rindu mengalami urapan Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi tanda engkau mau berserah dan berseru di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati dan jiwamu. Buka hatimu bersama-sama. Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memenuhi setiap hatimu. Penuhi dengan lembut, katakan ya Roh Kudus, Roh. Inilah setiap hati hamba-Mu ya Tuhan. Dengan kerendahan hatimu panggil Roh Kudus, Rohku, oh ini hamba-Mu, ini hamba Roh Kudus, Roh Kudus. Satu kali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu, katakan Roh Kudus.
urapan-Mu memenuhi setiap kami. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Oh datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Datanglah kuasa-Mu ya Roh Kudus, sekarang ini di tempat ini. Penuhi hamba-Mu Tuhan, penuhi hamba-Mu Yesus dengan kuasa-Mu dan urapan-Mu. Haleluya. Inilah hati kami, inilah rindu kami, inilah rindu kami yang haus akan Engkau, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah, sembah Dia. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau dimuliakan. Oh ya Rajaku. Mari setiap hati kita belajar untuk menyembah Tuhan. Mari bawa hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita boleh memperingati kenaikannya. Semua karena anugerahnya, semua karena kesetiaannya di dalam hidup kita. Mari sama-sama bersyukur. Bersyukur karena Tuhan sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat rumah yang terindah bagi setiap kita yang percaya. Oh, glory bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Segala hormat dan syukur kami bagi-Mu ya Bapa. Kau Bapa kami yang sungguh baik. Kau Bapa kami yang sungguh manis. Kuasa-Mu sungguh nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Lewat hari-hari kami. Lewat setiap kondisi yang kami alami. Sungguh kami bersyukur buat perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena melalui perkara-perkara itu kami semakin rindu mendekat kepadamu. Dan karena kami tahu lewat perkara-perkara itu kuasa-Mu boleh terjadi di dalam hidup kami. Mujizat-Mu boleh nyata di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu Bapa. Kami muliakan nama-Mu Tuhan.
Kami tinggikan nama-Mu pagi hari ini Bapa. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus di tengah-tengah setiap kami. Biarlah lawatan-Mu saja yang tercurah di tempat ini, di dalam hidup kami semua umat-Mu. Kami sungguh percaya rumah yang terbaik saat ini sedang Tuhan sediakan di surga untuk setiap kami yang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama lebih sungguh lagi kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama bersyukur buat setiap perbuatannya di dalam hidupmu. Kebaikan-kebaikannya yang tak bisa kita ukur. Sungguh Tuhan, dengan apa akan kami balas setiap perbuatanmu yang baik dan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dengan apa akan kami balas kesetiaanmu, berjalan bersama dengan kami, melewati setiap kondisi hidup kami, perkara-perkara yang sulit di dalam hidup kami, mampu kami lewati karena Engkau memegang tangan kami ya Tuhan. Sungguh dengan apa akan kami balas Tuhan setiap pertolongan-pertolongan Tuhan yang tak pernah berubah, jawaban-jawaban Tuhan yang selalu terbuka bagi setiap kami Tuhan. Hanya dengan pujian penyembahan kami saat ini Bapa, biarlah hanya Engkau yang dimuliakan lewat hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Biarlah hanya Kau saja yang suci dan layak untuk disembah. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dengan segenap hatimu katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang sungguh mulia. Dipenuhi kemuliaan, katakan dipenuhi pujian, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci dan Kau yang layak.
Lebih lagi katakan hanya Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dan hanya Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, oh Kau yang layak, inilah pujian kami. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau saja yang suci, sebab hanya Dia yang suci dan layak terima pujian. Bawalah pujianmu yang terbaik di hadapan Tuhan saat ini. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, oh Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau. Dengan segenap hatimu katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak terima pujian, Kau layak terima glory. Katakan hanya Kau Yesus, Yesus Kau Tuhan, sebab hanya Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Oh inilah pujian setiap kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus Kau Tuhan, hanya Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
kami bait-Mu. Kami bait-Mu, katakan tempat ini, tempat ini yang mulianya, oh mulia hadirat-Mu, hadirat-Mu, kami bait-Mu. Lebih lagi katakan, oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu, kami bait-Mu, katakan memenuhi, lebih lagi dengan iman-Mu memenuhi, memenuhi. Bersama-sama katakan, tempat ini. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang mulia dan layak ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Sungguh hadirat-Mu, sungguh urapan-Mu kami rasakan hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Saat ini Bapa kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kami Bapa. Biarlah sukacita-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu memuji nama-Mu, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Seberapa banyak kita rindu untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum kita memuji Tuhan, salam kiri kananmu dong. Katakan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita besarkan nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan, oh besar kasih.
Satu kali lagi dong dengan semangat katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Nyatakan Tuhanmu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang apa Bapak Ibu? Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Lagi katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Boleh sama-sama lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan kau ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jemaat Tuhan saya sambil lambaikan tangan. Tuhan yang ajaib, mana tangan-tangan umat yang merindukan Tuhan. Yes. Tuhan yang menolong hidupku. Boleh lebih tinggi lagi dong. Tuhan yang ajaib, Amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh kau Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus Oleh siapa Bapak Ibu? Namanya. Siapa namanya? namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hati. Serukan namanya lebih lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Siapa nama yang menghibur hatimu? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Siapa nama Tuhan yang sering menolong hidupmu Bapak Ibu? Nama Tuhan yang selalu menghibur hatimu.
Katakan Yesus. Yesus. Saya percaya kita semua masih siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini lebih luar biasa lagi. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, Kau yang setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau berkata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu. Dia yang setia Bapak Ibu, setia menjagaku. Mari nyatakan bersama. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau berdata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Siapa percaya bahwa Tuhan adalah yang berkarya dalam hidupmu dari dulu sampai sekarang? Boleh sama-sama lambaikan tangan, katakan Maha Kuasa, amin, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Katakan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau berdata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Dia yang menolong hidupku, Dia yang menghibur hatiku. Beri rasa yang terbaik buat Tuhan satu kali lagi. Bapak Ibu silakan duduk, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami rindu menerima firman Tuhan. Boleh mengisi setiap hidup kami menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Menjadi sumber agar kami boleh melangkah seturut kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami Bapa. Kami siap menerima firman-Mu pagi hari ini Tuhan. I love you Lord.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the good of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am, yes, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya dan kita semua kembali berdiri lagi tuh. All my life you have been so. Breath that I am able, I will sing of the goodness of God. The goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, surrendered, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out every day. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, surrendered, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness yes, of God. sekali lagi katakan. All my life you have
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing. 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 Of the goodness of God. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, pada pagi siang hari ini Tuhan kami datang, jemaat-Mu semua datang ke rumah Tuhan dengan satu harapan dan tujuan. Kami ingin mengingat kembali bagaimana 2000 tahun yang lalu Engkau bangkit. Karena Tuhan yang kami sembah bangkit ke sorga, menyiapkan dan menyediakan tempat bagi setiap kami semua. Berkati hamba yang akan memberitakan kebenaran firman, berkati yang mendengarkan dan yang memberitakan, biarlah kami semua dapat dipakai dan diubahkan lebih lagi oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus agak sepi ya. Kemana semua? Jalan-jalan. Kenapa, Dinda? Oh sorry, kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Sehat semua, amin. Siapa yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Yang mau lebih diberkati beri sorak-sorai. PowerPoint-nya bisa disiapkan. Haleluya. Hari ini karena hari Minggu kemarin kita sudah belajar sesuatu tentang diri kita. Hari ini pengajarannya pastinya namanya kenaikan Tuhan Yesus. Ascension artinya Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita akan bahas sama-sama, saya beri tema coming soon, katakan coming soon. Kalau dengar coming soon, apa namanya? Saudara mikirnya apa coba? Bioskop, betul sekali. Pak Jo mikirnya bioskop. Berarti sesuatu yang kita nantikan, amin. Sekarang ada film yang bagus apa? Planet Apes ya, yang monyet itu yang apa? Monyet bisa ngomong, orang hutan ya. Apa itu namanya? Gorila ya. Apa? Simpanse ya, simpanse Pak. Oh Bapak hobi nonton tahu. Simpanse lagi ada di bioskop. Jadi kita menantikan sesuatu yang ingin kita datangi, kita hadiri. Demikian juga dengan kelahiran Tuhan Yesus ini. Nanti jangan sampai waktu malaikat membunyikan malaikat kita membunyikan sangkakala kita tertinggal. Amin. Ya, kalau Pak Novi sangkakalanya beda. Bunyinya gini kalau Pak Novi. Teletetet, teletetet. Kalau malaikat beda lagi nanti ya. Makanya saudara semua, saya ingatkan di sini harus tahu lagunya. Tahu nggak lagu ini? Kalau bunyi sangkakala, ada pertemuan di udara. Enggak tahu semua ya? Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang didengar dan tak pernah didengar adalah itu harus dihafalkan saudara. WL-nya nanti harus dibawakan sesekali. Supaya apa? Ketika nanti kita kebangkitan saudara, kita akan menyanyikan lagu itu bersama malaikat di sorga. Amin. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. PowerPoint-nya udah. Nah, next. Next Bang Jos. Saudara, kita awali dengan membaca firman Tuhan diambil dari Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8, sama-sama dibaca. 2, 3.
Jadi saudara, bulan ini memang pengajaran kita resurrection atau kebangkitan. Jadi saudara, kita akan belajar sama-sama di sini bagaimana kita akan dibangkitkan saudara di akhir zaman. Kita akan belajar tentang akhir zaman karena di bulan ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita belajar sama-sama dari firman Tuhan ini bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman. Katakan tanda akhir zaman. Senggol sebelah kanan kiri, akhir zaman sudah dekat. Coming soon. Next. Ini saudara, nanti di rumah PR-nya firman-firmannya bisa dibaca ya. Sekalipun saya percaya nggak akan ada yang baca, amin. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Yang pertama akan muncul Mesias atau penyesat saudara. Kita melihat di akhir zaman ini bagaimana kita melihat banyak sekali Mesias-Mesias palsu, banyak sekali bahkan sesama kekristenan pun ada berbagai macam pengajaran-pengajaran yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, bahkan mengecilkan kredibilitas firman Tuhan, bahkan menganggap wah firman Tuhan itu sudah lekang oleh waktu. Sekarang harus diganti apa? Dengan kebaikan. Jadi firman Tuhan itu sudah selesai zamannya, nggak relevan lagi katanya. Nah, hal-hal seperti inilah tanda-tanda akhir zaman, banyak penyesat dan Mesias palsu. Yang kedua kita melihat di sini ada penyakit menular saudara. Jadi kita belajar sama-sama di sini bahwa penyakit menular kita melihat di 2020, 2021 COVID-19 di mana-mana. Kita melihat bahwa sangat mengerikan sekali penyakit menular. Dulu saya ingat nenek saya sudah almarhum ya, sudah meninggal. Nenek saya berpulang itu sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi mengalami COVID kan. Usianya waktu berpulang itu udah 85 tahun. Berarti waktu COVID sekitar 83, 84. Telepon sama saya bilang, aduh gimana ini kok COVID katanya. Oh iya, iyalah gak tahu lagi lah ini mau kayak mana lah. Namanya juga sakit. Nenek saya bilang, saya umur sudah 80 tahun lebih di dunia ini. Gak pernah ada kejadian yang kayak gini katanya. Sampai semuanya di lockdown, sampai jalan-jalan sepi. Nenek saya bilang, gak pernah saya 80 tahun lebih mengalami kejadian seperti ini. Dia sering ceritain ke saya, dia ngalamin perang. Waktu nenek saya masih kecil, jadi saya tahu kisah perang itu dari nenek saya. Bagaimana pasukan Belanda kadang masuk ke dulu punya toko gitu kan. Minta kopi, minta uang apa, ada pasukan Jepang, ngalamin semua nenek saya. Cerita waktu dia masih kecil, masih umur 7 tahun, 8 tahun gitu sampai 10 tahun. Nah itulah zaman-zaman kemerdekaan diceritain. Tapi enggak pernah, jadi G30 SPKI ngalamin nenek saya ini. Perang Indonesia Belanda, Indonesia Jepang ngalamin, masih ingat dia. Cuman gak ada yang kayak COVID-19 katanya. Aneh sekali, jalan dikosongin, gereja ditutup, itu belum ada yang sampai seunik itu. Jadi saudara, ini tanda akhir zaman. Yang ketiga, aniaya dan banyak orang-orang Kristen murtad. Jadi meninggalkan imannya dalam Kristus, mungkin ditukar dengan jabatan, ditukar dengan segala sesuatu keduniawian. Juga muncul aniaya. Bukankah hamba-hamba Tuhan satu persatu ditangkap? Bukankah ketika kita hamba-hamba Tuhan kemarin ada paling viral Pak Gilbert. Jadi Pak Gilbert Lumoindong. Cuman ngomong, saya dengerin videonya, ini ngomong untuk jemaat sendiri ya, nggak separah yang zaman dulu yang katanya jin kafir itu kan. Tapi Pak Gilbertnya dijadikan tersangka. Jadi Indonesia ini nggak tahulah kenapa, saya dengarkan ya ini cuman jokes aja. Mungkin Pak Gilbertnya cuman niruin gaya-gaya orang sholat gitu kan, dijadikan tersangka. Tetapi dulu yang ngomong di salib ada jin kafir, nggak diapa-apain, dipanggil pun juga enggak. Jadi ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya sudahlah kita terima. Inilah aniaya-aniaya. Kita melihat di sosmed, saya mengikuti ada yang namanya Muhammad KC dulu. Seorang pentobat baru masuk ke Kristenan dari kecilnya, dari agama seberang. Dimasukin dalam sel, ditahan karena di YouTube-nya dia memberitakan Injil lah ibaratnya. Dia memberitakan kesaksian. Gak sampai di situ, kalau di penjara saja masih mending. Di penjara disuruh makan kotoran manusia. Bayangkan saudara. Karena apa? Yang nyuruh
mantan jenderal kepolisian. Jadi jenderal kepolisian ini ditangkap juga satu sel, punya bintang Napoleon Bonaparte namanya. Itu bintang berapa itu Pak Jo ya? Bintang 2. Ditangkap karena korupsi atau apa, sama-sama satu sel sama Bapak Muhammad KC ini, karena Muhammad KC ini dianggap menista agama, tengah malam digebukin, habis digebukin dikasih mukanya diolesin kotoran manusia. Maaf cakap, mulutnya juga diolesin, dipaksa suruh makan. Bayangkan saudara, ini tanda-tanda akhir zaman. Sejak mungkin Bapak Dunov masih kecil, gak ada ya Pak ya kayak gitu ya. Gak ada ya. Sekarang makin ngeri ya Pak. Dikit salah ngomong saya pun hamba Tuhan ini live. Kata Bang Jo semangat harus nge-live supaya memberkati lebih banyak orang ya sudah. Tapi ngeri juga. Kalau ketangkap ya berarti diizinkan Tuhan. Amin. Ya udah, saya pun kadang suka nyenggol-nyenggol sebelah dulu. Kemudian yang keempat, Injil harus diberitakan. Kita melihat bagaimana Injil dari Timur Tengah, Israel, Yudea, Samaria menyebar. Dari Asia kecil itu daerah Turki. Jadi kita melihat kalau kita jemaat Efesus, Antioquia, jemaat mula-mula itu dari negara yang namanya Turki. Disitulah yang disebut jemaat Efesus itu jemaat yang sangat diberkati, banyak mujizat, banyak kesembuhan. Tetapi hari-hari ini yang dulu menjadi yang terkemudian jadi yang terdahulu. Firman Tuhan terjadi kenapa? Di Turki kekristenan hampir habis, di bawah 3%. Padahal Turki itu adalah kekristenan awal. Tetapi Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Dari Timur Tengah jalan dia menuju Eropa. Eropa dimenangkan. Kemudian siapa yang menyangka kalau dulu Injil diberitakan sekitar 18-19 abad yang lalu di Eropa dimenangkan dulu oleh misionaris-misionaris, oleh gereja mula-mula, oleh bapak-bapak gereja. Siapa yang nyangka kalau Eropa adalah superpower dunia. Akhirnya dari Eropa orang-orang Inggris banyak yang migrasi ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sudah banyak yang Kristen, turun ke bawah Amerika Latin. Ternyata orang Inggris gak berhenti menguasai ekspansi sampai Amerika Latin, para kayak Columbus, pelaut-pelautnya. Tetapi terus sampai bahkan bukan Asia, di bawah Asia, Australia dimenangkan juga. Banyak kekristenan di sana. Putar lagi ke Afrika dan terakhir sisa Asia. Bayangkan, coba saudara kalau ngelihat peta dunia. Injil sudah siapa? Semuanya sudah diberitakan, hampir semua benua saudara. Sekarang kalau di Afrika itu gereja saudara. Ibaratnya kayak dindingnya dari sini ya, mimbarnya dari sini. Gerejanya itu bisa sampai ngumban surbakti, gedenya. Sekali ibadah itu bisa sampai memuat 300. Jadi gereja-gereja terbesar di dunia itu adanya di Afrika. Betul ya Bang Jos ya? Satu kali ibadah berapa? 1 juta orang ya ada ya? 1 juta orang, 3 juta. Pokoknya jutaan orang, bayangkan. Jadi mimbar itu saya ngelihat dan mimbar gini karena saking bingungnya bikin gereja. 1 kilo ke sana, 1 kilo ke sana, 1 kilo ke sana, bayangkan. Jadi 3 arah. Pendetanya di sini, di Afrika itu saudara. Kebangunan rohani besar. Di Asia juga kebangunan rohani besar juga saudara. Kalau ukuran gereja, puji Tuhan gereja pusat kita masuk sekitar 5 besar gereja, salah satu gereja terbesar di dunia di Ngindan. Itu pun cuman hanya nampung 35.000 sekali kebaktian. Beda sama di Afrika, Afrika ratusan ribu, hampir 1 jutaan. Luar biasa saudara. Jadi inilah tanda-tanda akhir zaman. Amin. Yang belum menikah turut berduka cita. Vera langsung ketawanya gitu, gak apa-apa. Nanti kita hidup kudus di sorga seperti malaikat ya Vera ya. Haleluya. Next. Kedatangan Kristus. Jadi saudara, ada 2 hal yang harus kita pahami tentang kedatangan Kristus saudara. Yang pertama, datang untuk umatnya dengan orang-orang kudusnya. Ini tertulis di dalam Yohanes saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Ada salah satu yang tolong bisa bukakan, bacakan. Yohanes pasal 14 ayat 3. Yuk dibaca.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, Tuhan sekarang naik ke sorga 2000 tahun yang lalu yang kita rayakan hari ini, saudara, kita peringati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita, amin. Ini paling penting buat kehidupan kekristenan. Mungkin orang Kristen lebih senang kalau hamba Tuhannya bilang, besok kamu dapat kerjaan, besok kamu dapat uang, besok kamu dapat rumah baru, besok kamu dapat ini itu yang sifatnya materi. Tetapi sesungguhnya saudara, inilah harta kekristenan terbesar. Amin. Bagaimana kita balik nanti ke sorga. Adik-adik yang sekolah minggu, meskipun masih kecil, harus tetap semangat sekolah minggu, amin. Supaya kalau mati masuk, pinter. Jadi saudara kemudian datang bersama orang kudusnya di Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, jadi kita belajar sama-sama kedatangan Yesus itu adalah pertama dia sudah menyediakan tempat, tempatnya sudah jadi, jemput kita. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata datang seperti pencuri. Di Matius pasal 24 ayat yang ke-42 sampai 44 saya bacakan aja. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi saudara, kita belajar sama-sama di sini, datangnya seperti pencuri, kita harus siap sedia. Kita harus percaya diri kalau kita nanti akan bertemu di sorga. Amin. Pelayanan saya kebanyakan kalau jumpa orang, minta masukan, cerita, kesaksian, selalu berhubungan dengan materi. Kalau enggak materi, kesehatan. Jarang datang. Pak Gem, iya Pak, kenapa Pak? Iya Bu, kenapa Bu? Kira-kira aku masuk surga enggak ya? Enggak ada yang tanya. Kira-kira kalau aku mati hari ini aku masuk surga. Pak Gem mau lihat aku kayak mana? Pantas enggak aku masuk surga? Mungkin iseng-iseng tanya gitu aja, berarti saya ambil kesimpulan, ternyata banyak orang melupakan hal terpenting. Next Miko, ini adalah hal terpenting, kedatangan Tuhan Yesus. Ini bukan bercanda saudara. Saya waktu kemarin jumpa sama kawan pernah, saya pulkam ngantar bugem ke rumah orang tuanya di Jakarta lah ya. Jumpa sama kawan saya, dia gak Kristen loh, dia agama Buddha. Kita ngobrol, penginjilan tipis-tipis. Saya injilnya gampang, saya bilang. Semua yang di dunia, dia kan suka tentang ekonomi, tentang apalah. Dia suka investasi, saya ngomong. Investasi itu cuman kulit, saya bilang. Inti dari di dunia ini selalu tentang agama. Nah, saya ceritakan tentang agama. Percaya gak kamu? Saya bilang ke kawan saya. Joe Biden, Xi Jinping, apalagi Putin, semuanya orang religius. Loh, kok bisa? Loh kok bisa, dia ngomong, kok bisa religius gimana? Mereka semua ngerti kebenaran firman Tuhan, Alkitabnya masing-masing. Begitu juga dengan kayak orang Palestina, Iran, Arab Saudi, semua itu religius. Kenapa? Ngerti rahasia Alkitab. Saya bukakan satu-satu. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Nah tapi ada kekuatan yang menghalangi. Saya ngomong, terakhir sampai saya ceritakan itu tentang kedatangan kedua kali ini saudara. Jadi terakhir nanti mau gak mau pasti ada perang, namanya perang Harmagedon, itu ada juga di firman Tuhan. Dia sampai geleng-geleng. Iya ya, padahal Alkitab itu ditulisnya kapan, dia tanya gitu. 2000 tahun yang lalu itu oleh para rasul terakhir. Dikanonisasi sekitar abad ke-3. Udah 2000 tahun, dia pun sampai heran. Saya tahu dia heran tapi gengsi karena dia kepercayaannya bukan Kristen. Tapi itulah penginjilan saudara. Jadi orang yang di luar Kristen aja heran loh lihat firman Tuhan kita. Kamu tahu gak, ini saudara kita yang seberang, saya gak perlu sebut merek nanti saya ditangkap. Saudara kita yang di seberang itu adalah keturunan Ismail, amin.
Kemudian saya kasih firman Tuhannya, saya suruh dia baca, kamu baca ini. Ini yang kepercayaan seberang, dia kan Buddha, jadi dia nggak apa-apa. Dia pun tahu kalau yang di seberang sana biasanya kalau suka nutup tempat ibadah, anarkis dan sebagainya dibaca. Apa? Seperti keturunan apa Pak Jo? Bukan. Nah, keturunan Deliar akan berperang, bangkit berperang melawan, pokoknya dia nggak pernah damai segala macam. Wih, kok cocok kali ya, dia pun gitu juga. Jadi saudara, semuanya ada di sini, amin. Tapi sering orang Kristen nganggap gak penting. Nah, serah saudara mau nggak penting gak. Jadi dua tahap kedatangan Kristus. Hari ini saya akan, ini yang akan saudara alami. Senggol kanan kiri, ini kamu akan alami. Gak tahu sudah nikah belum yang muda-muda. Yang pertama, rapture. Rapture ini adalah Tuhan datang ke awan-awan, intinya adalah pengangkatan pertama. Orang yang benar-benar Kristen, orang yang benar-benar takut Tuhan, itu akan tiba-tiba diangkat. Suami istri tidur satu ranjang, bisa diangkat salah satu. Anak orang tua, bisa anaknya diangkat orang tuanya enggak, atau sebaliknya. Kita lagi di gereja gini tiba-tiba hilang tinggal 20%, tinggal 50%. Dan ketika setelah rapture itu kita di dunia harus waspada, harus siap-siap karena apa? Ada yang namanya masa tribulasi. Tribulasi adalah masa 7 tahun penganiayaan. Karena ketika 7 tahun iblis berkuasa atas dunia ini. Jadi itu yang pertama, rapture, nanti akan ada gambarnya. Yang kedua, menjejakkan kaki di bumi kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus datang ke dunia setelah masa tribulasi itu 7 tahun, memimpin kerajaan 1000 tahun. Bagaimana firman Tuhan menggambarkan bayi bisa duduk bersama dengan harimau. Jadi itu semua tidak ada darah, tidak ada dosa, tidak ada kerajaan yang damai, nggak ada peperangan. Jadi kita merasakan kerajaan di dunia 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, kita akan merasa terjadi juga perang Gog dan Magog. Jadi belum kekekalan. Setelah perang Gog Magog ini barulah kekekalan. Jadi tribulasi, iblis berkuasa. Setelah tribulasi adalah peperangan namanya perang Harmagedon. Setelah perang Harmagedon, kemudian 1000 tahun damai, barulah Gog Magog dan akhirnya kekekalan. Next, Miko. Nah, inilah pengangkatan atau rapture. Coba dibaca ya. 2, 3. Demikianlah kita akan selama. Ini saudara dari firman Tuhan ya, bukan dari saya sendiri ya. Saudara baca, saudara amati, saudara kalau masih hatinya masih nggak penting ya yang gereja-gereja gini, ya udahlah, nggak penting, ya udah. Berarti saudara nggak masuk golongan ini. Bayangkan saudara, waktu penghulu malaikat bersekeluk, sangkakala Allah berbunyi, gimana Hardi sangkakalanya? Teret-teret gitu. Itu panggilan Hardi itu ya, ringtone-nya Hardi itu. Bukan gitu ya. Kemudian kita akan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi saudara, benar-benar rapture itu ada dalam firman Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan ini, hati saudara gak bergetar, saya sangat khawatir. Jangan-jangan kita bukan bagian dari pengangkatan rapture yang pertama ini saudara. Next. Nah, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Kita orang percaya. Amin. Bayangkan ketika rapture pertama, semua orang percaya, semua orang yang benar-benar dipakai Tuhan sudah diangkat. Apa terjadi? Tidak ada yang menahan sang jahat. Akhirnya sang jahat berkuasa. Jadi selama 7 tahun tersebut dibagi 2 masa. 3,5 tahun si jahat ini akan menjadi sosok seperti hero, seperti pahlawan saudara. Jadi
dianggap orang, wah dia berjasa entah ekonomi, politik dan seterusnya. Tetapi 3,5 tahun yang terakhir saudara akan merasakan siapapun yang tidak mengenakan tanda 666 akan merasakan akibatnya. Dikucilkan, tidak dapat uang, gak dapat pekerjaan. Jadi kita belajar di sini sama-sama. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itu sudah si pendurhaka baru menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi selama 7 tahun berkuasa. Next. Inilah gambarnya kecil ya, layarnya masih kecil. Saudara bisa melihat, jadi saya jelaskan ya. Kalau saya udah hafal, ini salib, sebelum salib perjanjian lama, mata ganti mata, kalau berdosa harus bikin kurban. Ada pengorbanan Kristus, akhirnya setelah pengorbanan Kristus yang disebut zaman anugerah. Nah kita ini ada di zaman anugerah saudara. Jadi ketika di zaman anugerah ini, kita cukup percaya, konsepnya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, agak berat ya. Betani, Tuhan Yesus, Medan, biar pinter ya. Emang harus kalau kenaikan Tuhan Yesus harus agak doktrinal, biar paham ya. Jadi saudara ketika di zaman anugerah ini kita harus percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Ini lebih susah loh, lebih susah. Kenapa? Namanya percaya tuh susah. Gak bisa ngomong, aku percaya kok, aku ke gereja. Belum tentu. Aku dibaptis, belum tentu. Aku percaya, teriak-teriak kita. Yesus Tuhan ke jalan-jalan. Belum tentu kita percaya. Karena Tuhan Yesus berkata, percaya dalam hatimu, Yesus telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 itu. Jadi kita belajar sama-sama saudara di sini, bahwa percaya ini susah, kita ngomong hati. Bukan ngomong mulut. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu, itu berhenti sampai di situ gampang. Kalau kamu rajin ke gereja itu gampang. Kalau kamu jadi Kristen itu gampang. Tetapi kalau kamu percaya itu susah. Kalau gak percaya suami silakan punya kuntilanak di luar sana, balik lagi ke istri. Pasti ada yang cacat, pasti ada yang membekas di hati. Jadi susah untuk kembali percaya, butuh waktu. Nah inilah, zaman anugerah ini bukannya gampang, tetapi harus percaya sungguh-sungguh. Setelah zaman anugerah ini ada di penghujung, Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia sudah at least mendengarkan satu kali aja tentang keselamatan, percaya Yesus masuk surga, gak percaya Yesus mampus, mati, masuk neraka. Sekali aja udah diberitakan di telinganya semua orang, sekarang ada kecepatan media sosial yang luar biasa, sudah tiba kesudahannya. Karena setiap orang, Tuhan adil, sudah diberi kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Akhirnya kita diangkat, rapture. Ketika diangkat ini orang-orang yang percaya, orang-orang benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus sudah gak ada lagi di dunia. Jadi iblis tidak ada lagi yang menahan. Gak ada lagi yang menahan. Apa yang terjadi saudara ketika tidak ada lagi yang menahan? Ketika tidak ada lagi yang menahan, akhirnya iblis jadi berkuasa, menguasai dunia. Itu ada yang lingkaran kecilnya itu. Itu adalah masa bagaimana iblis berkuasa. Setelah itu terjadi perang Harmagedon. Bagaimana Tuhan Yesus menangkap dan mengikat iblis jadi kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memerintah. Tetapi di kerajaan 1000 tahun kembali ditampi bagaimana yang gandum, mana yang ilalang. Mana yang benar-benar takut Tuhan. Jadi bagaimana Pak Gem nasib kami yang ketinggalan di dunia selama 7 tahun. Saudara mengalami penyiksaan, saudara mengalami segala derai siksa. Tetapi kalau saudara gak menghujat Tuhan, tetap percaya meskipun nanti dikucilkan, gak dapat pekerjaan. Seperti sekarang bagaimana kekristenan didiskreditkan. Saudara tetap tahan, tetap kuat. Saudara akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ketika masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun tetap ditampil lagi mana yang tekun, mana yang setia. Akhirnya barulah kembali lagi iblis, ada perang yang namanya Gog dan Magog. Kemudian baru kekekalan. Next Miko. Jadi kita belajar sama-sama saudara di sini. Kerajaan 1000 tahun, ini firman Tuhannya. Silakan dibaca ya. Yang depan, Dinda baca yang kuat. 2, 3.
Haleluya, amin. Jadi dia akan memerintah dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Ini adalah ilmu yang disebut dengan eskatologi kalau bahasa teologinya. Ilmu pengetahuan tentang akhir zaman, sesuatu yang belum kita alami, sesuatu yang mungkin kita agak susah memahaminya, tetapi yang penting patokan saudara sebagai anak Tuhan, Alkitab, percayalah Alkitab ini ya dan amin. Amin. Kalau ngomong deru perang, saya udah Pak Firman kapan hari, dulu kita gak bayangkan, saya masih SMA dulu ada di debat capres salah satu wapres. Salah satu wapres ngomong, sekarang itu udah gak zaman perang senjata. Waktu debat itu dia bilang, sekarang zamannya perang dagang. Saya ngomong masuk akal saya waktu itu. Kenapa? Karena udah terlalu lama tidak ada perang. Perang terakhir kan tahun sekitar 45 perang dunia kedua. Sudah berapa tahun? Udah 50 tahun, udah lupa 60, 70 tahun udah gak ada perang lagi. Sejak Indonesia merdeka. Udah lupa, sekarang tiba-tiba saja habis COVID, tiba-tiba terjadi perang Ukraina lah. Sekarang Israel lagi perang lagi. Jadi saudara kita belajar sama-sama. Apa yang gak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Bangsa Yahudi keluar dari tanah perjanjian sudah 18-19 abad saudara. Tahun 1947 bisa pulang lagi ke tanah Israel itu, bayangkan. Apa enggak penggenapan firman Tuhan itu? Dulu kita bayangkan dari dari Yudea Samaria sampai ke ujung bumi Injil akan diberitakan. Ujung bumi mana? Kalau dianggap ginilah, bumi kan bulat. Dari Israel sampai ke seluruh bumi, balik ke Israel. Tapi Israelnya udah gak ada. Mungkin kalau kita lahir 200 tahun lalu kita gak bisa bayangkan. Israel tuh udah gak ada. Orang Yahudi itu yang mana? Yahudi itu ya cuman keturunan-keturunan aja. Sama lah kayak orang Indonesia, negara Indonesianya udah gak ada. Jadi yang di Arab Indonesianya Indonesia sebagai TKI. Tapi ya keturunan Indonesia tapi gak punya tanah air. Nah itulah orang Yahudi. Berserak ke seluruh dunia. Tahun 1947 bisa pulang ke tanah perjanjian, merebut tanah kelahiran, bukan tanah kelahiran, tanah nenek moyang mereka yang dijanjikan di firman Tuhan dimiliki Abraham, Ishak dan Yakub. Bisa direbut kembali dan benar-benar saudara jadi miliknya orang Israel lagi. Itu sudah benar-benar sebuah pertanda yang sangat jelas sekali ada proses menuju akhir zaman. Satu persatu digenapi bagaimana Injil saat ini di Asia udah luar biasa saudara. Kita melihat Korea Selatan, banyak sekali yang jadi Kristen. Di Korea Selatan pokoknya sekarang saudara kalau gak percaya nonton film-film drakor yang buatan di bawah tahun 90, di bawah tahun 2000 yang lawas-lawas yang lama-lama dulu jadul. Gak ada diceritakan di drakor tersebut orang beragama Kristen, adanya pasti Buddha. Pasti atau kepercayaan nenek moyang mereka. Tetapi 2000 ke atas pasti dari 2 drakor minimal 1 ada ceritanya dia lagi doa di gereja lah, lagi apalah. Betul ya Dinda ya? Selalu ada gereja-gerejanya juga lah meskipun kadang aneh-aneh. Tapi menandakan apa? Di sana kekristenan sedang berkembang dengan luar biasa. Kita melihat di Cina juga berkembang luar biasa. Jadi Injil ini semakin mendekat kembali ke arah Timur Tengah, ke arah Israel. Ketika sudah semua diberitakan, nanti yang terakhir menurut saya pribadi, ya dari agama seberang di Timur Tengah itu sebelum balik ke Israel. Bayangkan saja, Arab dugaan kita. Next Miko. Jadi kita masuk kepada kesimpulan, next. Inilah kesimpulannya, aku akan meminta pada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Jadi saudara dari firman Tuhan ini saudara baca, ini adalah tentang Roh Kudus. 10 hari lagi adalah hari Pentakosta, tepatnya di hari Minggu. Saudara benar-benar cari Tuhan, cari petunjuk dari Tuhan, biarlah nanti di Pentakosta kita benar-benar merasakan lawatan Tuhan. Amin. Setuju semua? Lambaikan tangan, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Di hari Pentakosta 10 hari lagi saya rindu mengajak kita semua kembali merasakan pencurahan Roh Kudus. Apa yang sudah dirasakan oleh para rasul dapat juga kita rasakan. Kita berdoa bagaimana Tuhan menjamah. Karena saya yakin dan percaya saudara, saya khotbah sampai capek,
saudara ke gereja sampai seminggu berapa kali pun, kalau nggak ada jamahan Tuhan, saudara nggak akan berubah. Saudara nggak bisa di-upgrade. Saudara tetap pikirannya keras hati, sombong, meremehkan, merasa paling benar sendiri. Dinasihatin pun, aku tahu lah gitu, ini enggak, ini gini. Pikiran kayak gitu saya tahu, semua orang hampir semua gitu. Satu-satunya orang yang enggak tahu ya, benar-benar bisa berubah itu dari yang saya kenal, jamahan Tuhan. Orang yang sekeras apapun kalau merasakan jamahan Tuhan tiba-tiba bisa meneteskan air mata. Hatinya bisa lembut, perkataannya bisa lembut, egonya bisa hilang, kesombongannya bisa berubah jadi rendah hati. Dulu tengil kali. Banyak sekali kawan saya jumpain, tengil yang setengah mati lah. Tengil, kalau namanya orang tengil itu apa? Ngerasa paling hebat, ngerasa paling jago, ngerasa paling benar, semuanya diremehin. Kalau gak percaya saudara lakuin itu. Jadi orang yang suka meremehkan yang lain, ngerasa dia paling hebat, paling benar, pasti saudara dilihat orang jadi orang tengil. Kalau mau jadi tengil kuncinya gampang, kayak gitu aja. Tengil sekali, tapi tiba-tiba waktu jumpa, shalom bro, iya gini, wih, kok berubah? Iya, diceritakan tobat, oh ternyata udah tobat, oh ternyata satu-satunya jalan orang setengil ini bisa jadi lembut hatinya hanya jamahan Tuhan. Makanya 10 hari lagi di minggu benar-benar rasakan jamahan Tuhan di tempat ini, amin. 10 hari persiapkan diri dengan apa, gak usah mau puasa boleh. Yang penting jangan mikir aneh-aneh, jangan bikin dosa, kuduskan dirimu supaya nanti ketika didoakan sama-sama mengalami lawatan Tuhan, nanti ada karunia. Mungkin banyak yang mendapatkan karunia berbahasa roh, saya tahun lalu juga banyak. Nanti ada karunia bernubuat, karunia jadi pendoa, banyak sekali karunia mengajar, nanti akan Tuhan berikan, amin. Kalau sudah melekat hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, saya undang tim PAW. Sudah melekat saudara sama hati kita, percayalah hidup kita berubah, kita itu bisa tenang. Dulu kita kerjaan kita lagi menurun, stres. Nyalakan siapa? Mengeluh, doa kita mengeluh. Dulu kita ketika belum mengenal Tuhan dengan benar, kita berdoa, kita meminta. Doa kita isinya agar Tuhan mendengarkan apa yang kita mau. Tetapi saya harap setelah nanti Pentakosta diubah. Kita berdoa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Amin. Ini kunci doa yang penting. Selama ini kita seringkali berdoa, coba tanyakan ke diri sendiri. Selalu mengungkapkan apa yang kita mau untuk Tuhan kerjakan untuk kita. Sekarang harus dirubah. Doa tanya ke Tuhan, Tuhan engkau mau aku apa? Tuhan aku baru dapat kerjaan ini, engkau mau apa waktu aku dapat kerjaan ini? Tuhan aku baru dapat gaji, ini keperluanku sudah cukup, engkau mau pakai buat apa? Tuhan engkau mau aku melayani bidang apa? Tuhan engkau mau pakai aku menginjil kemana? Mau berdoa tiba-tiba ada waktu kosong di rumah langsung tanya Tuhan, tutup mata bentar, Tuhan waktu kosong, enaknya aku ngapain? Nanti dituntun sama Roh Kudus, penyembahan, kita ikuti penyembahan, berdoa, kita ikuti berdoa, tiba-tiba muncul orang yang menjengkelkan, bukannya itu mengganggu saudara, orang yang menjengkelkan tersebut wajahnya muncul untuk saudara doakan, amin. Waktu kita berdoa tiba-tiba muncul orang-orang yang menjengkelkan, yang menyakiti kita. Kita gak usah nangis ngadu ke Tuhan. Nah ini konsep doanya salah. Tuhan aku disakiti dia, Tuhan gini. Dia jahat banget. Gak perlu datang ke Tuhan gitu. Ketika Tuhan kasih muncul orang tersebut, Tuhan melihat kalau kita nangis-nangis, kita ngadu ke Tuhan tentang kejahatan orang tersebut, kita belum dewasa rohani. Kalau kita sudah dewasa rohani, kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Bapak, mungkin kami ada masalah, kembalikan hubungan baik antara kami. Sehingga kami saling bisa menjadi manfaat, jadi berkat satu dengan yang lain. Berkati pekerjaan dia, jangan jadikan setru, jadikan saudara buat aku Tuhan. Berdoa, itu baru namanya dewasa rohani. Amin. Haleluya. Jadi konsep doa harus benar, mindset benar. Satu-satunya cara bukan dengar khotbah saya terbatas, tetapi izinkan Roh Kudus menjamah kita. Kita naikkan sebuah pujian apa?
Mari kita semua tundukkan kepala, kita bertutup dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Kami belajar sedikit banyak tentang akhir zaman. Berikan kami semua hati yang peka, hati yang mau mencari Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan akhir zaman memang sudah dekat Tuhan. Tapi kami ingin ketika saat tersebut datang, kami menjadi pribadi yang siap. Kami sekeluarga dapat berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Lembutkan hati, lepas hati, agar firman yang sudah diberitakan ini tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga dari tempat ini lahir keluarga-keluarga Kristen yang dapat menjadi berkat. Keluarga-keluarga Kristen yang harmonis, keluarga-keluarga Kristen yang jadi garam dan terang bagi keluarga-keluarga lain di luar sana. Hamba berdoa Tuhan berkati setiap kepala rumah tangga, berkati istri, berkati anak-anak, beri kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Bapa, hamba selesai tetapi Roh Kudus tidak selesai dan terus bekerja. Berkati setiap jemaat semua, baik yang mungkin sebagian tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Di antara jemaat Tuhan yang hadir saat ini, apakah ada jemaat baru? Boleh lambaikan tangan. Oh, semua jemaat-jemaat yang setia, terima kasih Tuhan. Biarlah kita bersama-sama bertumbuh di gereja ini. Selanjutnya untuk pengumuman kita, ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Simon Yobadahulu pada jam 10 pagi di tempat ini. Dan di saat yang bersamaan akan ada ibadah sekolah minggu Bikids. Selanjutnya ibadah Bipro Sabtu depan, Sabtu nanti akan dilayani oleh Saudari Tiffany jam 19.15 untuk cogan-cogan dan cecan. Cewek cantik dan cowok ganteng, ayo malam minggu di ibadah Bipro. Selanjutnya tak lupa, tak bosan-bosan kita mengundang jemaat untuk mengikuti setiap sosial media gereja kita. Demikian pengumuman sepekan, demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan berikan korban persembahan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, khususnya di sepanjang ibadah kami ini Bapa. Kami merasakan Tuhan Yesus bahwa Engkau turut campur dalam ibadah kami ini Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan turut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Di penghujung ibadah ini Bapa, kami rindu memberikan korban persembahan kami Tuhan. Terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan ini Bapa. Biarlah kiranya apapun yang menjadi keperluan daripada setiap kami umat yang Engkau kasihi, kami percaya, kami yakin Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Kami rindu memberi dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Aku tak
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Amin. Untuk pendoa syafaat, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa bersyafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Ibadah kenaikan-Mu ke sorga sudah berjalan dengan baik, memperingati-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami rasakan jamahan-Mu, kami rasakan urapan-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu di tempat ini luar biasa Tuhan. Kami boleh memperoleh berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu gembala sidang di tempat ini, itu boleh tertanam kuat di hati kami, dan kami boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu gembala sidang tempat ini yang sudah memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Kau berkati dengan pewahyuan baru. Kau berkati dengan visi misi pengembalaan yang jelas di tempat ini. Bahkan Kau berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, juga usaha pekerjaannya, juga pelayanannya. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pendeta pembina kami, Bapak Simon Yobadahulu. Berkati beliau ya Tuhan, dimanapun beliau Kau tempatkan, biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan, ditinggikan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakannya, boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau tahu segala kebutuhan, keperluan mereka satu persatu ya Tuhan. Sehingga yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Kau perkaya, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau campur tangan memberkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga saat mereka datang dengan letih lesu berbeban berat, pulang membawa kelegaan, damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga berkati jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan. Kami percaya apapun alasan mereka Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati mereka ya Tuhan. Sehingga di ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan, Kau gerakkan mereka boleh meringankan langkah kakinya bersama-sama dengan kami, persekutu memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka yang masih ada di rumah saat ini ya Tuhan, atau di luar sana. Kami tidak tahu alasan mereka, tapi kami tahu Engkau melihat hati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan, baik sebagai WL, singer, tim musik, multimedia, pendoa, asyir, semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Semuanya Kau berkati, hanya Engkau yang sanggup membalaskannya berlipat kali ganda ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Juga hamba berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kau berkati gereja-Mu ini Tuhan, dari depan, tengah, belakang, samping, kiri, kanan. Biarlah gereja-Mu ini senantiasa ada dalam hadirat surgawi ya Tuhan. Sehingga gereja-Mu ini boleh berdampak bagi lingkungan Pasar 2, bahkan sampai Kota Medan, bahkan sampai seluruh Indonesia. Kami percaya saat pujian, penyembahan, firman disampaikan, mujizat-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi, baik bagi perpuluhan, persembahan kolekte, atau persembahan pembangunan, diakonia. Semuanya kami percaya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah memberi. Mereka memberi bukan dari kelebihan mereka. Mereka memberi karena mereka dari hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami percaya melalui taburan mereka Tuhan,
pekerjaanmu di tempat ini dapat berjalan dengan baik hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Kami percaya gereja ini belum sempurna Tuhan. Engkau yang menyempurnakan di dalam nama Yesus. Sebentar lagi kami akan memasang proyektor Tuhan. Berkati para tukang yang akan bekerja, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, sehingga boleh terpasang tepat dengan baik seizin Engkau ya Tuhan di mimbar-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk panti damai sejahtera Tuhan. Kau jamah panti-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati para pemimpinnya yang melayani-Mu di panti ini Tuhan. Kau cukupkan segala apa menjadi kebutuhan keperluan mereka. Biarlah seluruh panti ini senantiasa dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini sudah dinaungi dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang aman, bangsa yang sejahtera, berlimpah susu dan madu-Mu ya Bapa. Sehingga kami anak-anak-Mu yang tinggal di bumi Indonesia ini Tuhan, boleh hidup seperti di sorga. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk kota kami, kota Medan. Diberkatilah kota Medan dengan damai sejahtera-Mu, dijauhkan dari segala bentuk kriminalitas. Kami percaya kota Medan adalah kota yang penuh pujian penyembahan, karena di kota Medan banyak pemuji penyembah Engkau yang senantiasa menaikkan pujian penyembahan, doa-doa untuk menopang bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami siang hari ini Tuhan, dikenaikan-Mu ini Tuhan. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami rindu menaikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Hatiku takkan goyah, sebab kekuatan yang dari-Mu selamanya bersamaku. Oh, ku percaya Kau bekerja kebaikan di hidupku, dan tangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya ku percaya Kau bekerja kebaikan di tangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai dengan cinta yang tak terbatas dari Anak-Nya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat.